No, 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 no. Hey guys, how you doing? Welcome back to Pet Pro English Teacher with me, Indra Kusuma. Well teman-teman, banyak dari kalian mengalami kesulitan ketika kalian dihadapkan pada aktivitas membaca dalam bahasa Inggris. Adapun kesulitan-kesulitan tersebut adalah memahami isi bacaan dan mengingat isi bacaan tersebut. Nah, di video ini kita akan membahas mengenai 5 tips membaca bahasa Inggris yang efektif. Nah, tentunya teman-teman sudah tidak sabar ingin mengetahui apa saja 5 tips tersebut, bukan? So, without any further ado, let's discuss these 5 tips. Tips yang pertama, kuasai grammar. Nah, teman-teman, sering saya sampaikan bahwa grammar itu sangat penting dalam belajar bahasa Inggris. Dikarenakan dengan grammar, kita akan paham mengenai makna dan tujuan sebuah kalimat. Apakah kalimat itu bercerita mengenai masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, atau situasi-situasi yang lainnya. Dan ketika kalian membaca, dan ketika kalian sudah memahami pola grammar, atau kapan tenses dipergunakan, maka hal ini akan membantu kalian untuk memahami isi bacaan yang akan kalian baca. Ada 6 tenses yang saya sarankan untuk kalian pelajari terlebih dahulu. 6 tenses tersebut adalah simple present tense, present continuous tense, simple past tense, past continuous tense, future tense, dan present perfect tense. Nah, kenapa 6 tenses ini? Karena 6 tenses ini sering muncul dalam sebuah bacaan dalam bahasa Inggris. Tips yang kedua, cari arti kosakata yang dipergunakan. Well, teman-teman, jika teman-teman ketahui, sebuah teks biasanya terdiri atas paragraf, kemudian paragraf terdiri atas kalimat, dan unsur terkecil dari sebuah kalimat adalah kata. Nah, ketika teman-teman yang perbendaharaan kosakata dalam bahasa Inggrisnya masih kurang, tentunya kalian harus mencari tahu arti kosakata yang dipergunakan dalam sebuah bacaan. Nah, caranya adalah menulis arti dalam bahasa Indonesia di atas kata berbahasa Inggris tersebut, sehingga hal ini akan memudahkan kalian ketika membaca teks tersebut lagi. Sebelum lanjut, kami harapkan teman-teman sekalian untuk klik subscribe dan bunyikan loncengnya, agar kami lebih semangat membuat video-video untuk kalian semuanya. Tips yang ketiga, mencari ide pokok. Nah, teman-teman, jika teman-teman ketahui, setiap paragraf biasanya memiliki intisari atau inti informasi yang biasanya dibicarakan. Nah, inti informasi inilah yang disebut dengan ide pokok. Ide pokok ini biasanya berada di awal kalimat atau di akhir kalimat. Nah, ketika teman-teman sudah memahami ide pokok ini, maka ini bisa membantu teman-teman untuk menebak informasi yang terdapat di paragraf tersebut, atau bahkan bisa membantu teman-teman untuk memahami informasi yang terdapat dalam paragraf tersebut. Oleh karena itu penting bagi kalian untuk mencari ide pokok di setiap paragraf. Tips yang keempat, baca berulang-ulang. Well, teman-teman, kita tidak bisa pungkiri bahwa membaca itu adalah bukan sebuah aktivitas sekali jalan, dikarenakan membaca adalah sebuah proses yang panjang. Nah, terkadang dalam bahasa Indonesia sekalipun, kita perlu membaca berulang-ulang agar memahami isi bacaan tersebut. Apalagi dalam bahasa Inggris yang merupakan bahasa asing yang jarang kita pergunakan. Oleh karena itu, kita perlu untuk membacanya secara berulang-ulang. Nah, teman-teman, ketika membaca pertama teman-teman tidak membantu teman-teman untuk memahami isi bacaan, maka di membaca kedua, teman-teman perlu memperlambat bacaan teman-teman. Nah, ketika teman-teman memperlambat kecepatan membaca teman-teman, maka teman-teman bisa lebih fokus terhadap kalimat-kalimat yang sedang kalian baca. Oleh karena itu, hal ini akan sangat membantu teman-teman untuk berusaha memahami isi bacaan tersebut. Nah, tips yang kelima adalah mengingat isi bacaan. Terkadang, ketika kita sudah menghabiskan banyak tenaga dan usaha untuk memahami isi bacaan, tetapi kita lupa isi bacaan tersebut, maka hasil yang sudah kita lakukan akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, teman-teman, ada beberapa cara yang akan saya bagi dengan teman-teman untuk bisa mengingat isi bacaan yang telah kalian baca. Yang pertama adalah
dengan cara menulis di buku catatan teman-teman. Jadi teman-teman bisa menulis secara ringkas informasi yang telah teman-teman dapatkan dari bacaan yang telah kalian baca. Cara yang kedua adalah dengan menghubungkan informasi yang telah kalian baca dengan pengetahuan yang telah kalian miliki. Nah, ketika kalian mampu menghubungkan kedua hal ini, maka ada kemungkinan kalian bisa mengingat informasi tersebut. Cara yang ketiga adalah dengan cara membicarakan informasi tersebut. Well, ada begitu banyak tipe manusia, misalnya ada yang bisa mengingat informasi dengan cara menulis, ada juga orang yang bisa mengingat informasi dengan cara membicarakan informasi tersebut. Oleh karena itu, cara membicarakan informasi tersebut akan membantu kalian untuk mengingat informasi bacaan yang telah kalian baca. Nah, teman-teman, itu dia 5 tips membaca bahasa Inggris yang efektif. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan tips-tips yang lainnya. Jika kalian suka dengan video ini, tolong klik like dan share agar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi yang sama. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.